bahaya kalau Anies diterus-teruskan, nanti dia kena delik juga nih. Karena dia terlalu nakal untuk mengkritik itu. Jadi uraian Anies Baswedan saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya point. Tapi bagi seorang calon presiden, yang dia ucapkan itu akan jadi arsip negara. Karena itu mesti pakai PowerPoint. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh ya itu. Karena ada satu kalimat. Ya. Mas Rob jangan dikatakan di sini. Memang saya mau katakan saya ditersangkakan oleh PDIP. Bukan oleh Ganjar, oleh PDIP. Pak Ganjar monggo. Selalu tertarik dengan Rocky yang mana sampaikan. Tangannya meriah. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, tidak ada kemarin permintaannya, maka saya bilang sama cerita apa? Boleh kan yang bisa membantu saya soal ekonomi dan ekonomi hijau. Tapi jangan tanya data lagi. Saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget, nggak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Tapi Bung Rocky hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma itu. Maka kita harus menyenangkan banyak orang. Harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir hari ini. Maka Ganjar setuju kan? Setuju. Lanjut. Apa yang mesti kita lakukan kita itu? Saya tanya plan. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya? Jawabnya pasti ada. Apa? Angin Mamiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Jadi kita mau uji kemampuan intelektual dari Anies. Bukan menguji, bukan sedang menguji, tapi meminta konsistensi dalam upaya untuk menghasilkan kembali generasi yang berpikir. Oke, hal-hal yang bersifat kuantitatif itu tanya pada awal ada statistiknya. Tapi ide itu harus dituntun dengan paradigma. Oke, kita kasih kesempatan Mas Anies. Silakan Mas Anies. Apa yang membedakan kebijakan ekonominya? Pembangunan itu adalah tentang manusia. Pembangunan itu bukan tentang barang penopang manusia. Itu poin utama yang harus kita fokuskan. Manusia, tentang manusianya. Dan manusianya artinya apa? Manusianya, keluarganya, komunitasnya, lingkungannya. Tapi fokusnya pada manusianya. Karena itulah kenapa saya tadi tunjukkan soal indeks kualitas pembangunan manusia. Karena kuncinya ada di situ. Sehingga ketika negara berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan, maka dia bukan berbicara tentang meningkatkan angka-angka pengukur, tapi meningkatkan kenyataan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Fokusnya di situ. Dan ketika bicara kesejahteraan, nomor satu apa? Nomor satu, sehat. Dan ketika bicara sehat, mulai dari kapan? Sehat itu mulai dari ibu hamil mendapatkan pasokan gizi yang baik untuk setiap bayi yang dalam kandungannya. Nomor satu. Kalau tidak ada itu nggak jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini persoalan ini itu lewat, tidak menjadi fokus. Dan kemudian kedua, masa awal, usia awal, lalu usia sekolah. Ketika masuk usia sekolah, bangku sekolah yang cukup untuk bangku SD jumlahnya sama dengan bangku SMP, jumlahnya sama dengan bangku SMA. Hari ini jumlahnya kayak piramid.
Yang SD banyak, begitu SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, perguruan tinggi makin sedikit. Selama itu terjadi, berarti negara tidak berencana untuk mendidik semua anak. Nggak ada rencana. Dilihat dari mana? Bangkunya aja nggak cukup. Gitu mau bilang mendidik semua anak? Belum, tidak berencana. Itu diubah. Jadi kesehatan dasar, yang kedua pendidikannya. Setelah terdidik, bersekolah salah satunya. Terdidik beda dengan bersekolah. Bersekolah itu diselenggarakan negara. Mudah-mudahan itu menghasilkan orang-orang yang terdidik. Dengan itu mereka kemudian bekerja di dalam, nah ini baru pasar masuk nih. Pasar masuk di dalam sebuah perekonomian. Masuk dalam perekonomian, ada yang menjadi penyedia tenaga kerja, ada yang masuk di situ sebagai pengusaha, baik mikro maupun besar, yang kemudian bergerak di dalam pasar. Terjadilah distribusi kesejahteraan di pasar. Tapi proses penyiapan itu diselenggarakan oleh negara. Jadi ketika kemudian negara berbicara tentang kesejahteraan, bukan sekedar meningkatkan GDP, bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi mengubah kualitas hidup setiap orang dan setiap keluarga yang ada di Indonesia. Ini fokusnya. Jadi saya melihat Bung Rocky, yang selama ini terjadi adalah mencoba lompat ke ujung. Disiapkan infrastruktur dengan harapan kemudian pertumbuhan ekonomi otomatis naik. Nah, pertumbuhan ekonomi naik, tapi pekerjaan yang tidak sampai ke keluarga tidak merasakan keterdidikan. Di sisi lain terjadi stagnansi transformasi kesehatan. Bagaimana kita masuk anggota G20 tapi stunting kita masih tinggi? Bagaimana kita masuk anggota G20 tapi angka kematian ibu melahirkan masih tinggi? Indikator-indikator sosial kita tidak menunjukkan kita berada di negara yang top 20. Indikator ekonominya top 20, tapi indikator sosialnya tidak. Dan bila ditugasin sebagai presiden, maka presidennya tidak hanya bawa ilmu ekonomi, tapi bawa ilmu antropologi, bawa ilmu sosiologi, bawa ilmu sosiatri, bawa ilmu urban, bawa ilmu-ilmu itu semua dihormati, diberikan ruang di dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika kemudian kita mau melakukan langkah, itu berbagai ilmu pengetahuan dimanfaatkan. Tapi kalau kepemimpinan nasional tidak menghormati ilmu pengetahuan, maka selera yang akan mendominasi di dalam pengambilan keputusan. Hormati ilmu pengetahuan, manfaatkan ilmu pengetahuan di dalam formulasi kebijakan. Dan ketika itu terjadi, maka aspek-aspek yang non-market menjadi tercover. Tapi kalau tidak, maka kita memandang seakan-akan ini hanya persoalan ekonomi. Dan ini kaitannya juga dengan hubungan internasional. Indonesia selama bertahun-tahun memandang posisinya dengan dunia itu transaksional. Kami berurusan dengan dunia, untung ruginya apa? Untung ruginya apa? Tidak, harus diubah. Kita ini adalah warga dunia dan Indonesia punya tanggung jawab di dunia. Karena itu hadir di pertemuan PBB itu apa namanya? UN General Assembly. Kalau tanya pada efeknya investasi memang tidak ada, tapi kita hadir di sana sebagai warga dunia yang menyampaikan agenda-agenda untuk dunia. Tapi kalau kita berpikirnya transaksional, itu tidak penting, karena ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Nah, Indonesia sudah harus berubah. Kita tidak lagi memandang posisinya di dunia semata-mata dalam transaksi ekonomi, tapi sebagai tanggung jawab kemanusiaan atas semua urusan yang ada di dunia. Jadi konsekuensinya itu luas ketika kita menggunakan berbagai bidang di dalam urusan pembangunan, gitu ya. Jawaban yang cukup untuk Rocky, saya rasa. Mas, aku nggak tahu jenengan itu sedang beruntung atau kami yang sedang nelongso. Tadi Rocky itu memberikan pekerjaan rumah loh ke Mas Ganjar. Jadi tadi kan ingat kan tadi kasih pekerjaan rumah malah catatan tadi. Ya betul, itu pekerjaan rumah buat calon presiden itu. Bukan buat yang bakal mantan presiden, gak ada gunanya kan. Kan di kita itu ada bekas presiden, Pak SBY misalnya, dia bekas presiden. Anies calon presiden. Ada yang presiden bekas, masih presiden tapi udah bekas. Oke, Rob. Beda ini. Ya, oke.
Bang Akbar, sedikit. Sebelum kita lanjut ke floor, ke audiens, saya cuma mau bertanya satu untuk Mas Anies. Mas Anies, tadi Anda sempat menyinggung soal mengkritik itu kita harus membuka diri untuk kritik ya. Terserah si pengkritiknya mau sopan penyampaiannya, mau tidak sopan. Pertanyaan saya sederhana. Menurut Mas Anies, Rocky Gerung, seorang Rocky Gerung itu mengkritiknya sopan atau tidak sopan? Karena ini akan jadi parameter. Nanti kalau misalnya Mas Anies terpilih, dia akan menjadi orang yang sangat memberikan kebebasan berpendapat. Sopan atau nggak sopan? Dia mengkritik dengan menggunakan kewarasan dan akal sehat. Gitu aja. Oke, berarti kalau Mas Anies jadi presiden, Bung Rocky masih bebas untuk mengkritik. Pasti itu. Iya. Oke, kita lanjutkan ke floor. Yang bahaya kalau Anies diterus-teruskan, nanti dia kena delik juga nih. Karena dia terlalu nakal untuk mengkritik itu. Jadi uraian Anies Baswedan saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Oke, kita mendekati akhir dari acara kita. Karena waktu Mas Anies harus segera terbang ke kota yang lain, maka kami akan mengambil dua pembicara, laki dan perempuan.